Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan seorang narapidana bernama Krug yang akan dikirim ke penjara. Kemudian ia yang dibawa dua orang polisi terlihat gelisah saat menunggu adiknya yang belum juga datang. Dalam rencananya, adik bersama kekasihnya itu akan menyelamatkan Krug agar bisa kabur sebelum masuk penjara. Tak lama kemudian, mobil yang mereka kendarai berhenti di sebuah pintu perlintasan kereta api. Saat kedua polisi itu menakuti Krug dengan kalimat, "Sia mun geus di penjara beak, bel." Tiba-tiba, rupanya adik dan kekasihnya Krug nabrak mobil polisi itu. Penyelamat Krug pun akhirnya datang. Dari kejadian tersebut, mereka melihat kedua polisi ini sudah dalam keadaan yang sangat ripuh. Tak cukup sampai di situ, mereka pun membunuh polisi yang sudah terlihat masih sakaratul maut. Kemudian si Bondon yang sudah jarang dibelai pun langsung memberikan jigongnya yang sudah lama tak gosok gigi kepada kekasihnya. Di keesokan harinya, Shin pun beralih ke seorang perenang wanita yang bernama Mary. Ia yang sedang latihan ditemui ibunya yang bernama Emma untuk diajak pergi ke villa, karena mereka akan menghabiskan liburan musim panasnya di sana. Tak lama setelah latihan selesai, Emma pun menjemput suaminya yang seorang dokter di rumah sakit. Kemudian keluarga kecil ini pun langsung OTW menuju villa mereka. Setelah beberapa saat di jalan, mereka menuju sebuah belokan ke kiri, karena memang villa mereka berada di kawasan hutan pinus itu. Tak cuman sekali saja, persimpangan selanjutnya pun harus belok ke kiri untuk sampai ke villa. Seperti judul filmnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di tujuannya. Villa yang cukup besar itu memiliki bangunan tambahan yang biasa mereka sebut sebagai rumah tamu. Ketika melihat rumah tersebut, Mary bergegas ke sana untuk dijadikan tempat bermalamnya. Saat berada di sana, Mary melihat kalung pemberian kakaknya yang telah meninggal. Karena bete tinggal di hutan, ia berniat untuk ajojing bersama teman-temannya. Kemudian, Mary dengan memakai kalung dari kakaknya pamitan untuk menemui sahabatnya yang bernama Peggy. Ibunya pun terbujuk anaknya itu, hingga pada akhirnya Emma pun mengizinkannya pergi. Lalu Mary pun langsung capcus menemui Peggy yang sedang bekerja di Indo April, samping Alpha Mei. Sesampainya di sana, Peggy mengajak Mary untuk happy-happy nanti malam. Akan tetapi stok cimeng Peggy sudah habis. Sementara itu, Mary yang sudah lama tidak menghisap cimeng jelas tidak memilikinya. Tanpa mereka sadari, obrolan keduanya terdengar seseorang yang bernama Justin yang sedang belanja. Dan karena Justin sudah tahu kedua gadis itu pemakai, wah ada cewek BO Anich, ia pun menawarkan tembakau molek nomor 0 yang dimilikinya. Kenapa nomor 0? Karena best of the best, melebihi nomor 1, dan menyuruh mereka untuk melihat langsung di kontrakannya yang berada di kontrakan Mang Ojon. Kemudian, kedua gadis cantik ini pun tertarik dengan ajakan Justin, karena memang Mang Ojon orang terkenal di daerah itu. Tak lama kemudian mereka pun bergegas menuju kontrakan Justin. Sesampainya di sana, Peggy dan Justin langsung masuk ke kontrakan. Sementara itu, Mary menunggu mereka di mobil. Dirasa sudah lama menunggu, Mary akhirnya menyusul Peggy di dalam kontrakan. Lalu di sana bisa kita lihat sebuah koran yang memberitakan seorang napi yang kabur, dan tak lain orang itu adalah Krug di scene awal tadi. Tak lama kemudian, ibunya menghubungi Mary dan menyuruhnya untuk segera pulang karena sebentar lagi akan turun hujan badai. Tapi Mary mengatakan bahwa dirinya akan menginap di rumah Peggy. Jelas saja ibunya sangat khawatir dan tak mengizinkannya. Tapi karena sinyal di daerah itu buruk, suara telepon ibunya tidak terdengar jelas. Hingga panggilan pun terputus. Makin lama, suasana dikontrakan dengan efek tembakau molek. Kemudian para gadis yang mulai tidak merasa canggung lagi melanjutkan keceriaan dengan mendandani teman barunya tersebut. Lalu tiba-tiba, ternyata ayah Justin adalah Krug si tahanan yang kabur. Terlihat Krug sangat tidak menyangka tempat persembunyiannya didatangi dua gadis yang tak dikenalnya. Melihat kesalahan besar yang dilakukan anaknya, emosi Krug tidak terbendung. Lalu Krug mengatakan bahwa kini ia menjadi buron dan merasa terancam dengan keberadaan Mary dan Peggy. Sementara itu, Mary mengatakan bahwa ia tidak akan memberitahukan apa-apa yang sudah ia lihat. Peggy yang mulai panik pun memohon untuk membiarkannya pergi meninggalkan kontrakan. Akan tetapi ketiga kriminal ini tidak percaya begitu saja. Dan karena tidak mau ambil resiko, Krug berniat untuk menyandra Mary dan Peggy. Mendengar hal itu, Peggy yang ketakutan akhirnya kabur ke WC.
Usaha Peggy untuk meminta bantuan pun hilang sudah. Dengan leluasa, si Francis yang juga pernah berperan di film Need for Speed ini pun menghajarnya. Tak hanya HP milik Peggy, si Francis juga merusak HP-nya Mary, hingga hilang sudah harapan mereka untuk menghubungi polisi. Tak lama kemudian, mereka yang menggunakan mobil Mary langsung pergi meninggalkan kota, karena mereka sadar wajah ketiga kriminal ini sudah tersebar di media. Lalu, mereka pun berniat pergi ke sebuah bukit di pinggiran kota kecil tersebut untuk bersembunyi. Dan ternyata, jalan yang mereka lalui adalah jalan menuju ke villa Mary. Saat mereka kebingungan mencari jalan ke bukit, Mary menuntun mereka ke arah villa, agar dengan mudah ia bisa kabur menuju orang tuanya di sana. Dengan mengatakan bahwa Mary sudah biasa pergi ke bukit itu, Krug yang percaya pun menuruti perkataannya. Saat itu, Mary berniat untuk melompat dari mobil. Tak lama kemudian, pemantik rokok pun sudah siap digunakan. Lalu saat mobil mendekati kawasan villa miliknya, usaha Mary untuk melompat pun gagal. Akhirnya, kecelakaan pun tidak terhindarkan. Tapi untungnya mereka tak mendapatkan luka yang berarti. Akan tetapi, si Francis yang mengalami bocor di hidung melampiaskan kemarahannya kepada dua sanderanya itu. Peggy akhirnya berhasil kabur, tapi tak lama kemudian usahanya pun sia-sia saja. Krug yang semakin kesal dengan kelakuan Peggy akhirnya meluapkan kemarahannya dengan menyuruh Justin memperkawas para gadis ini. Jelas saja Justin menolak perintah biadab ayahnya itu, tapi Krug tetap memaksa untuk melakukannya. Peggy yang merasa jijik dengan kelakuan Krug mengeluarkan kata-kata yang membuat Krug nambah lagi emosinya. Hingga pada akhirnya, You can hit me now. Mary berhasil kabur. Krug dan yang lain pun segera memburunya. Gadis malang yang baru saja kehilangan kehormatannya pun berlari seorang diri dengan sangat edan sekali. Sementara sahabatnya yang sudah meninggal ia tinggalkan di dalam hutan. Kemudian Mary menggunakan kemampuan berenangnya sembari menghindari peluru dari Krug. Lalu tiba-tiba, sebuah peluru bersarang di tubuh Mary hingga membuatnya ngambang tak berdaya. Krug yang mengira Mary sudah mati langsung meninggalkannya. Sementara si Bondon yang masih memperhatikan Mary terlihat meneteskan air mata. Mungkin karena sesama wanita ia bisa merasakan penderitaan Mary. Cuman bedanya dia mah Bondon mitik. Kalau Mary mungkin masih warrior paling enggak elit 2. Kemudian scene pun beralih ke villa. Terlihat Emma dengan suaminya yang bernama John sedang makan malam di sana. Lalu mereka mendengar suara ketok pintu. Mereka pun melihat siapa yang datang. Ternyata Krug dan kelompoknya mendatangi villa Mary untuk bersembunyi. Tanpa Krug tahu itu rumah siapa. Ia bersandiwara bahwa mereka seolah baru saja mengalami kecelakaan. Kejadian yang memang tidak berada jauh dari villa tersebut membuat mereka dengan mudah menentukan satu-satunya villa di daerah itu. Tanpa ada rasa curiga, Emma dan John pun mempersilahkan mereka masuk dan menolong si Francis yang terluka. Dengan ramahnya, Emma menjamu tamu mereka dengan teh hangat. Lalu saat John melakukan operasi kecilnya, tiba-tiba sebuah petir membuat listrik di villa menjadi padam. Keadaan itu pun membuat John menyalakan generator yang ia miliki. Sementara itu, Krug yang so akrab mengatakan bahwa dirinya akan mengunjungi danau di sekitar villa, seperti halnya ia lakukan sewaktu dulu bersama ayahnya. Tak lama kemudian, listrik pun kembali menyala. Di sisi lain, luka tembak yang dialami Mary ternyata tidak membuatnya mati. Dan untungnya lagi, kini ia berada dekat dengan villa milik orang tuanya. Sementara itu, Emma yang tidak mengetahui nasib yang menimpa Mary terus saja menghubunginya. Lalu saat mereka lagi berkumpul, John menyarankan mereka untuk menginap saja di villa miliknya. Krug yang memang senang pun sok jaim dengan tawaran tersebut. Dan tentu saja, Krug dan yang lain menyetujui saran John. Lalu Justin pada saat itu berniat untuk pergi ke dapur untuk menyimpan gelasnya. Dan saat berada di sana, tiba-tiba
Justin pun syok dengan kenyataan bahwa orang yang sudah baik sama keluarganya adalah orang tua dari Mary. Kemudian Justin menangis dan terlihat tidak kuasa menghadapi kenyataan yang baru saja ia ketahui. Karena keadaan itu, Justin jadi teringat kalung milik Mary. Karena sejak awal Justin sulit untuk menolong Mary, ia ingin Emma mengetahui kenyataan sebenarnya. Kemudian ia meletakkan kalung tersebut di gelas yang tadi ia pegang, berharap orang tua Mary mengetahui apa yang terjadi sama anaknya. Lalu Emma mengantar mereka ke rumah tamu untuk dijadikan tempat bermalam Krug dan yang lainnya. Saat Emma akan kembali ke villa, ia tidak menyadari bahwa Mary dengan lukanya sedang merangkak menuju villa. Dan ketika Emma sudah berada di dalam, John mendengar suara yang berasal dari luar. Lalu mereka pun berusaha memeriksanya. Ternyata itu adalah suara Mary yang memberitahukan keberadaannya. Mereka pun kaget dengan kondisi Mary yang terkena tembakan. Kemudian mereka segera membawa anaknya itu masuk. John yang seorang dokter langsung memberikan pertolongan pertama. Kemudian mereka akan melakukan operasi dadakan untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Mary. Ketika Emma menyiapkan peralatan, tanpa sengaja ia menemukan kalung yang diletakkan Justin tadi. Ia pun yakin bahwa tamu yang dari tadi ia layani pasti ada kaitannya dengan yang dialami anaknya. Tak lama kemudian, John pun berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Mary. Lalu, betapa kagetnya John saat mengetahui bercak darah yang ia lihat. Hingga John pun yakin bahwa anaknya kini sudah kehilangan segel Orochimarunya. Tidak sampai di situ, Mary yang kesulitan bernapas membuat John melakukan operasi ekstrim, di mana ia menggunakan selang yang langsung masuk lewat paru-paru. Dan untungnya Mary bisa tertolong. Untung saja punya babeh dokter ya. Lalu Emma menceritakan bahwa ia menemukan sebuah kalung milik Mary pada gelas yang digunakan Justin. Ditambah lagi, Emma pernah melihat Justin shock saat melihat foto Mary. Dari kejadian-kejadian tersebut, mereka pun yakin bahwa Krug dan yang lain adalah pelakunya. Kemudian, dengan perasaan yang campur aduk, John mengatakan untuk segera pergi membawa putri mereka ke rumah sakit secepatnya. Namun tidak ada mobil. John pun berniat menggunakan speedboat untuk membawa Mary melalui danau. Kemudian scene pun beralih ke Justin. Ia yang tidak bisa tidur terlihat seolah kepikiran terus dari rasa bersalahnya. Lalu ia sangat fokus melihat sebuah pistol milik ayahnya. Kira-kira mau ngapain ya? Kembali ke John. Kali ini ia menuju speedboat yang akan ia gunakan untuk membawa Mary. Tapi sialnya John tidak bisa menemukan kuncinya. Kemudian ia berusaha mencarinya ke gudang. Saat itu juga Emma yang mengetahui hal itu langsung mencari kunci di dalam villa. Lalu saat berada di dapur, Emma kaget dengan kedatangan si Francis yang akan mengambil minum. Dengan perasaan campur aduk, Emma berusaha agar si Francis tidak melihat foto Mary yang berada di kulkas. Kemudian Emma mencuri kesempatan dengan menawarinya minuman. Saat itu pula ia berhasil menyingkirkan foto Mary. Saat si Francis mendapatkan minumannya, ia ingin menikmatinya di depan api unggun. Loba gaya, padahal di sana Mary masih terbaring di atas meja. Kemudian Emma menyuruh si Francis untuk pergi duluan. Si Francis yang sudah terluka masih bisa melakukan perlawanan. Lalu tiba-tiba John kembali ke villa dengan palu tornya. Melihat John yang hampir kewalahan, giliran Emma menghajar si Francis. Akhirnya si Francis pun tewas. RIP Toby Marshall Need for Speed. Kemudian mereka menuju ke tempat kru berada. Dengan persenjataan yang tidak recommended, kedua orang tua ini akan menghadapi Krug yang memiliki senjata api. Lalu mereka melihat Justin sudah dalam posisi menodongkan pistol ke arah mereka. Tapi ternyata Justin malah terlihat ingin memberikan pistol itu kepada John, seolah memberikan kesempatan untuk John dan Emma membalas dendam. Dengan perasaan yang ragu, John menghampiri Justin, tapi ketika pistol sudah di tangan John, karena panik, tembakan pun jadi tidak beraturan.
Krug pun berhasil melarikan diri menuju ke villa. Kini John memburu si Bondon yang bersembunyi di dalam WC. Justin ternyata juga ikut melampiaskan kekesalannya kepadanya. Akhirnya si Bondon pun tewas. Ternyata mitiknya Jokian. Sementara itu, Krug yang berada di dalam villa melihat ke ruangan tempat Mary berada. Tapi untungnya Mary sudah tidak berada di sana. Kemudian ia penasaran dengan ceceran darah di sekitar tempat itu. Lalu dari pakaian yang ia temukan, Krug pun sadar bahwa Mary masih hidup dan berada di tempat itu. Kemudian Krug melihat si Francis sudah dalam keadaan mati. Ia pun syok melihat itu semua. Pandangan Justin tertuju lagi ke pistol itu. Saat John melihat jendela yang terbuka, ia pun kaget karena mengira bahwa Krug menuju tempat speedboatnya. Tapi rupanya John pun kewalahan menghadapi Krug. Dengan mudahnya Krug menghajar John yang semakin ripuh. Tapi untung saja John melihat kunci speedboat yang ia cari berada di dekatnya. Saat John sudah tidak berdaya, tiba-tiba rupanya Justin datang tepat pada waktunya. Krug pun tidak mengira bahwa anaknya sendiri sedang mengancamnya. Terlihat amarah Justin yang selama ini menyaksikan kebiadaban ayahnya sudah tidak terbendung lagi. Ditambah lagi, selama ini Justin selalu mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya itu. Hingga pada akhirnya Krug marah saat mengetahui Just No Limit yang hampir saja membunuhnya. Tanpa rasa kasihan, Krug berusaha membunuh anaknya sendiri. Lalu tiba-tiba, untung saja Emma berhasil menggagalkan niat jahat Krug. Baku hantam pun terjadi lagi. Krug pun langsung diam tidak bergerak. Dendam keluarga kecil ini pun terbalas sudah. Tanpa terasa, pagi pun menjelang. Mereka yang berhasil selamat dari kebiadaban Krug akhirnya pergi meninggalkan villa. Terlihat Mary dengan semua siksaan yang ia alami, kini bisa kembali bersama orang tuanya. Sementara Justin akhirnya bisa terbebas dari kebiadaban yang selalu ia terima dari ayahnya. Singkat cerita, kemudian Sin pun kembali ke villa. Rupanya setelah John mengantarkan keluarganya ke rumah sakit, ia kembali lagi ke villa tersebut, di mana kenyataan yang sebenarnya Krug belum mati. Ternyata John sengaja membiarkannya tetap hidup. Karena rasa kesal kepada Krug, ia menginginkan Krug menderita terlebih dahulu sebelum mati. Pada saat John membius seluruh badan Krug kecuali kepalanya, layaknya psikopat, John mulai prepare untuk membunuh orang yang sudah memperkaos putrinya itu. Dengan sebuah microwave, ia mengeksekusi Krug. Bapak Aing jadi psikopat. Dan film The Last House on the Left pun berakhir. Mana? Terasa puas kan? Liburan yang pada awalnya penuh keceriaan berubah menjadi mimpi buruk saat Mary bertemu Justin di kota. Hingga membuat Mary mendapatkan kebiadaban dari komplotan orang-orang kriminal. Ya intinya sih nggak patuh sama mama. Makanya wahai para kewes-kewes atau para ugehtea, patuhlah sama orang tuamu. Kalau enggak, segel Orochimarumu akan hilang seperti yang dialami Mary. Atau bisa saja, sialnya lagi, ia dibawa ke daerah tempat villa orang tuanya, yang pada akhirnya orang tuanya pun terkena imbas dari apa yang telah ia lakukan. Singkatnya, lu nggak patuh mama, nanti bapak jadi psikopat. Dah kelar. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suku pedalaman yang sedang asruk-asrukan di hutan dengan ceker yang nyeker. Terlihat mereka sedang asyik berburu dan mencari buah-buahan. Tapi tiba-tiba pembalakan hutan mulai merangsek ke hutan itu dan mengagetkan mereka yang udik terhadap bulldozer. Kalian waktu kecil gitu nggak? Dan film Green Inferno pun baru dimulai. Kemudian scene beralih dari hutan ke kota. Sekelompok demonstran sedang riuh menyuarakan demo anti pemblokiran PNPM. Kegaduhan yang dibuat demonstran membangunkan seorang wanita eksotis yang bernama Justin. Tak hanya Justin, teman satu kamarnya yang habis ngaduk semalam pun ikut terbangun.
Singkat waktu, setelah jajan di warung Mang Ojon cabang Parapatan, perhatian mereka teralihkan kepada seorang pria ganteng nan rupawan. Doi adalah ketua demonstran. Selain ganteng, Doi juga jago main gitar kayak Mbah Surip. Singkat cerita, setelah pelajaran PPKN selesai, tiba-tiba mereka dihampiri seorang pria bongsor yang bernama Jonah. Ia pun mengajak Justin untuk ikut acara kumpulan aktivis kehidupan yang akan digelar nanti malam. Justin pun seolah tertarik dengan ajakan Jonah. Tapi sebelum itu, Justin diajak makan dulu sama babehnya di restoran ternama se-Amerik, yaitu Ojon's Grove Street Restaurant. Pasti mahal dong, tapi tenang, gak masalah buat bapaknya Justin. Secara ia adalah anggota PBB. Asli aing mah gak bercanda, bapaknya memang anggota PBB. Setelah bercakap-cakap tentang hubungan ayah anak ini, tiba-tiba temannya Julametan pengen roti keju. "Pak, ini buat aku ya." "Mamam aja," kata si babeh. Perkumpulan yang dikatakan Jonah pun digelar. Ternyata perkumpulan itu dipelopori oleh si AA ganteng yang kemarin jago main gitar kayak Mbah Surip. Mereka pun membicarakan tentang eksploitasi hutan di pedalaman Amazon, di mana ada sebuah perusahaan besar yang akan membabat habis hutan di sana, di mana di hutan itu terdapat suku asli pedalaman yang langka dan jarang sekali terlihat. Mereka khawatir eksploitasi akan berdampak tergusurnya bahkan kepunahan suku pedalaman tersebut. Maka mereka pun membuat misi untuk menggagalkan pembabatan hutan itu. Jessica pun benar-benar merasa terpanggil untuk aksi kemanusiaan itu. Maka dirinya mendaftarkan diri untuk bergabung dengan para aktivis lingkungan ini. Di malam berikutnya, Jessica yang lagi hangout sama temennya dibilangin, "Jess, Sia yakin mau asruk-asrukan ke hutan Amazon? Banyak bagong loh di sana." Namun Jessica masih kekeh dengan keinginannya. Di rumah, ia pun tak lupa mengabari ayahnya yang seorang anggota PBB itu. Namun ia sedikit berbohong dengan akan mengikuti karya wisata. Jelas bapaknya ngamuk karena kok karya wisata ke hutan Amazon. Namun Jessica tidak peduli, ia kekeh untuk berangkat. Temannya Jessica mengingatkan sekali lagi untuk gak jadi berangkat. Namun jiwa bebal sebebal hati Doi membuat Jessica tetap berangkat. Akhirnya mereka sampai di Peru. Sekelompok aktivis ini pun bersemangat melakukan aksi protesnya. Di sana mereka pun bertemu dengan sahabat si ketua yang bernama Carlos. Alejandro pun memperkenalkannya kepada para anggota aktivis dengan salam jigong. Menang banyak gitu ya? Anjir lah. Tak banyak cincau, mereka langsung OTW menggunakan pesawat mini. Di tengah pesawat yang bejubel, seorang wanita cantik bernama Amy punya penyakit mabok udara. Makanya ia minum dulu anti-modal karena takut puyeng dan muntah. Sampailah mereka di desa terakhir untuk menuju hutan Amazon. Lantas mereka pun menggunakan bemo untuk sampai di penginapan. Dengan udiknya, mereka heran dengan tumpangan motor kolaborasi beca ini. Lantas mereka pun konvoi bemo dengan asiknya. Setelah beberapa jam asik mengendari bersama geng bemo di Peru, mereka pun sampai di penginapan dan bersantai dulu sambil makan-makan. Di tengah suasana seru dan lahapnya mereka makan, seorang teman mereka yang bernama Lars mendapat hadiah dari Carlos seplastik jukut haram. Tak lama kemudian, sang pemimpin yang bernama Alejandro pun memulai misinya dan memperingatkan begitu bahayanya misi ini. Ia bilang bahwa penjaga di sana mempunyai senjata lengkap dan taruhan kita adalah nyawa. Namun tenang, kita juga punya senjata. Tada! Iphone 20 juta Pro Triple X Max. Dengan menyiarkan secara live pembalakan hutan, mereka tidak akan mampu membunuh kita. Dan jika semua sudah tersebar, maka aksi pembalakan itu pun akan mendapat protes dari masyarakat dan akhirnya akan ditutup. Mendengar penjelasan dari Alejandro, mereka pun takut mendengar hal itu. Namun Alejandro bilang, "Gue gak maksa, kalian yang pengen ikut kan? Kalau mau pergi silahkan." Namun mereka sudah menguatkan hati untuk melanjutkan misi berbahaya ini. Akhirnya, ekspedisi menegangkan pun dimulai. Dengan tergesa-gesa karena takut ketahuan, mereka dengan rusuh menaiki perahu sewaan cicitnya Mang Ojon di Peru.
Akhirnya mereka berhasil menggunakan 2 perahu. Perjalanan pun dilanjutkan dengan pemandangan yang menakjubkan. Setelah beberapa jam, Lars tiba-tiba pengen ngompol. Juga si Justin, ia juga kebelet pengen buang air. Karena kalau ditahan bahaya, bisa kawer-weran di celana. Akhirnya mereka pun menepi dulu sejenak. Namun Kang Perahu menawari senjata untuk berjaga-jaga. Soalnya di hutan ini masih banyak binatang buas. Justin pun mengambil bedog dan si Lars ke bagian pistol. Ketika mereka sedang ngecewer, si Lars malah salah tempat. Malah pengen ngompol bareng sama si Justin. Edan sekali. Setelah Justin beres, Lars kini sendirian ngompol. Dan tiba-tiba hampir saja senjata si Lars dicetet tarantula. Ia pun panik dan ngagibrik ketakutan. Tak berapa lama mereka pun segera OTW lagi. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai di titik operasi. Mereka pun segera mengganti baju dan menyamar sebagai pegawai pembalak hutan. Suasana tegang sudah mulai terasa di sini, karena kalau mereka ketahuan, auto di spray down. Karena para pegawai sedang istirahat dan lolodok, mereka pun bisa menyelinap masuk. Lantas semua orang disuruh Alejandro untuk segera mengikat diri dengan rantai terhadap belko-belko pembalak. Namun sialnya, si Justin malah kepayahan ketika berusaha menggembok rantai. Oh shit, bisa-bisa dia diambil dan dibunuh. Lalu tiba-tiba sontak keributan itu membuat para pegawai dan penjaga menyerbu TKP. Para aktivis ini pun mulai melancarkan siaran langsung yang ditonton ratusan ribu umat. Rencana mereka pun berhasil dengan rantai yang terkunci dan disiarkan secara live. Jelas mereka nggak bisa asal tembak. Namun sialnya, Justin yang gemboknya macet diseret penjaga dan akan dieksekusi. Adu ancam pun terjadi. What do we do? Raise up your phone! This corporation is about to shoot a girl! Hingga pada akhirnya Alejandro mengancam, silahkan kau bunuh saja anak pejabat PBB itu, dan aksi kalian akan dilihat semua orang. Mendengar anak PBB, mereka pun ketakutan. ¡Bajen sus armas! Dan akhirnya para pembalak itu kalah gos dan diperintahkan untuk menangkap dan memulangkan mereka saja. Dengan kata lain, para aktivis ini menang. Dalam perjalanan pulang, terlihat Justin ketakutan setengah edan setelah kepalanya hampir saja dijebret pistol. Ia pun tak menyangka bahwa dirinya dijadikan ujung tombak dalam operasi ini. Singkat waktu, akhirnya mereka pun dipulangkan menggunakan pesawat mini. Akhirnya keberhasilan mereka raih. Live streamingnya pun sudah menyebar luas di seluruh dunia. Dan bukan tidak mungkin perusahaan pembalak hutan akan dihentikan. Di tengah keramaian, Justin malah saja jamotrot dan bete. Ternyata dirinya cuma dimanfaatkan oleh sang ketua, karena ia anak seorang anggota PBB. Jonah pun tak luput dari semprotan Justin. Singkat waktu, setelah beberapa jam mereka terbang. Nasib sial mereka alami. Mereka pun nyocol di tengah hutan belantara, dan hampir semua penumpang mati dengan sangat mengenaskan. Tapi untung saja para tokoh utama di film ini masih selamat. Ya iyalah, karena kemodaran mereka akan lebih ikonik dibanding mubui dari pesawat. Kita tunggu saja. No one's gonna find us. Di tengah kebingungan harus berbuat apa, tiba-tiba sesuatu yang lebih mengerikan mengintai mereka. Namun pacar Alejandro menganggap itu adalah orang leuweung yang bisa mereka mintai tolong. Help us!
Tombak Moskow versi primitif akhirnya memodarkan pacar Alejandro. Ternyata mereka bukanlah orang leuweung yang baik, melainkan orang leuweung yang bernaung di dalam paguyuban Kopet. Singkat waktu, setelah nggak tahu berapa lama karena sutradaranya nggak ngasih tahu ya, Justin siuman di atas sampan yang menyusuri sungai. Dan alangkah kaget setengah modar ketika ia melihat manusia poek di depannya. Ternyata ia dan teman-temannya dibawa oleh paguyuban Kopet berskin merah seperti cepot. Mereka pun disambut paguyuban Kopet dengan penuh sukacita. Berbeda halnya dengan para cepot yang ceria, para tahanan kini merasakan betapa mengerikannya paguyuban itu. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa mereka adalah kanibal. Mereka pun diarak ke dalam kampung Kopet dan dihadapkan kepada emak-emak ketua paguyuban. Si emak Kopet pun terlihat antusias dengan kedatangan mereka dan menganggap mereka sebagai pemberian dewa yang harus dimanfaatkan dengan baik. Alhasil mereka pun dijebloskan ke dalam kandang bagong. Namun beda halnya dengan si Jonah, ia tidak dimasukkan ke dalam kandang, melainkan dijamu dengan ramuan-ramuan Kopet yang belum teruji secara klinis. Di tengah Jonah yang sempoyongan, ia pun ditidurkan di atas altar batu. Jonah yang belum sadar mau diapakan terlihat santuy saat ditidurkan. Doi kira mau diobati atau apalah, akan tetapi akhirnya ia sadar dirinya akan dijadikan makanan kampung Kopet. Sorry ya banyak sensor, sing mikir aja tuh masa iya gua liatin. Jonah pun modar dengan sangat mengenaskan. Teman-temannya yang menyaksikan kejadian itu pun sangat ketakutan, bahkan bisa sampai modal di celana. Setelah eksekusi yang sangat mengerikan, daging Jonah pun dimasak oleh para emak-emak PKK paguyuban. Bagaikan daging kurban, mereka pun memakannya dengan sangat lahap sekali. Anjir lah, siapa sih yang request film ini? Kembali kepada para tahanan, terlihat Emi sudah tidak tahan dengan apa yang mereka alami sampai-sampai membuatnya mules gak ketulungan. Daripada modal nacalana, ia pun mau gak mau modal di pojokan kandang. Dan suenya, para warga Kopet malah menertawakan penderitaan mereka. Singkat waktu, malam pun poek di paguyuban Kopet yang mencekam. Mereka pun cekcok dan bingung harus berbuat apa. Ternyata sikap kemanusiaan yang mereka perjuangkan malah berbuntut celaka 15. Dan ternyata yang mereka ingin selamatkan adalah suku Kopet yang kini akan memakan mereka. Suwe, nyesel dikit adalah pasti, malahan banyak. Lalu Samantha melihat kesempatan untuk dirinya bisa kabur. Ya elah, ternyata para satpam Kopet bersiaga dengan suling pembiusnya. Samantha pun pingsan dan gak eling. Di keesokan harinya, seorang bocil Kopet tertarik dengan kalung Justin. Justin pun terbangun kaget dan Justin merasa ada perbedaan porsi kebarbaran dari sikap si bocil tersebut. Ia pun memperagakan kalungnya yang bisa ditiup seperti seruling. Tapi tiba-tiba si Poek datang dan membangunkan semua tahanan. Ia pun membawa para kewes-kewes atas perintah si ketua paguyuban. Ternyata mereka akan dites keperawanan untuk menentukan siapa yang cocok untuk mereka pelihara di tempat itu. Satu persatu dari para kewes itu pun dicolok pakai alat colok, apalah namanya. Dan ternyata Emi dan Samantha udah nggak bersegel. Segelnya udah pada jebol akibat pergaulan bebas. Dan cuman Justin saja yang segelnya belum broken. Alhasil ia pun dibawa dan entah mau dijadikan apa. Sementara dua kewes yang udah jebol segelnya dan dirasa nggak layak, mereka masukkan kembali ke dalam kandang bagong, yang jelas-jelas akan berakhir sebagai makanan mereka.
Namun di tengah kepanikan, Samantha berbicara bahwa ia tadi sempat melihat sampan di pinggir sungai. Ia yakin bisa kabur dan meminta bantuan. Mendengar rencana itu, Lars mempunyai ide untuk mengalihkan perhatian satpam paguyuban Kopet. Let's go. Setelah teralihkan, Samantha pun bergegas kabur seedan-edannya. Apakah Samantha berhasil? Singkat cerita, Justin akhirnya dikembalikan kepada teman-temannya setelah didandani ala-ala ratu paguyuban. Justin yang syok parah ditenangkan oleh teman-temannya dan berkata, "Kalem Jus, si Samantha udah kabur pakai sampan. Ia akan kembali dengan bala bantuan." Setelah mendengar itu, Justin sedikit tenang. Lalu datanglah para Kopet kanibal membawakan mereka makanan aneh. Dan mau tak mau mereka harus memakannya karena harus butuh energi jika bala bantuan datang. Dan di tengah anaknya makan, tiba-tiba Amy menemukan sesuatu. Amy pun syok parah, ternyata Samantha tertangkap dan udah dimasak. Terlihat dari tato Samantha di mangkok dan tato lainnya yang dijadikan mainan anak-anak. Karena sudah stres parah, Amy pun memilih untuk modar bundir. Mengenaskan. Singkat cerita, teman-temannya yang tahu Amy akan dimasak setelah mati, Lars mempunyai ide untuk memasukkan jukut haram alias genji pemberian Carlos ke dalam mulut Amy. Mereka ingin membuat seisi paguyuban teler guna dijadikan kesempatan untuk kabur. Dan benar saja, si Poek yang mengetahui tawanannya modar langsung membawanya untuk dimasak. Rencana mereka berhasil, seisi paguyuban teler parah, dan mereka langsung kabur. Akan tetapi, si bangke selalu ada saja di setiap film. Alejandro yang pesimis menginginkan mereka stay di kurungan Bagong karena merasa percuma kalau kabur pasti ketangkep juga kayak si Samantha. Lars yang dibius pun pingsan sementara Justin dan si Pita kabur seedan-edannya. Beberapa jam berlalu, Lars pun sadar dan sudah ditongkrongi sama warga desa yang masih teler. Ternyata efek itu membuat mereka ketagihan. Alhasil, Lars pun diburu satu kampung untuk dimakan hidup-hidup. Bagaikan diburu zombie, ia pun modar mengenaskan. Akhirnya Justin dan si Pitak sampai di tempat jatuhnya pesawat. Mereka pun kaget saat melihat mayat-mayat teman mereka dijadikan totem oleh para paguyuban Kopet. Dirasa waktu mereka mepet, mereka segera mencari telepon satelit. Tapi tiba-tiba, ya elah, mereka akhirnya tertingkat waktu. Setelah Justin sadar, ia pun histeris saat dirinya sedang dipersiapkan untuk sebuah ritual. Ia pun didandani pakai apu, sementara si Pitak disiksa si Poek bagaikan gedebog pisang. Semua tulang-tulangnya dipatahkan dan dilumuri tai sapi. Ternyata si Pitak akan dimukbangin sama semut-semut peluru. Mengerikan sekali. Ketika ia akan diritualkan, tiba-tiba terdengar kericuhan. Ternyata warga paguyuban Kopet sedang bersiap berperang melawan para pegawai proyek pembalak hutan yang tiba-tiba kembali. Sungguh kebetulan, semua warga Kopet bersiap untuk berperang dan meninggalkan desa. Dan di saat itulah si bocil yang baik membebaskan Justin. Dan tiba-tiba si kintil Alejandro berteriak minta dibebaskan. Justin yang udah cua parah sama doi memilih untuk meninggalkannya saja. Paduli amat. Get me out of here, Justin! Kemudian si bocil Kopet pun menuntun Justin kabur ke hutan. Di tengah hutan, Justin mengucapkan terima kasih dan memberikannya kalung suling yang disukai si bocah Kopet itu. Setelah jauh Justin apruk-aprukan di hutan, akhirnya ia sampai di ladang terbuka. Baku tembak antara senjata melawan warga paguyuban Kopet. Warga Kopet yang cuman bermodalkan alat primitif jelas kalah telak. Bahkan si Poek yang seram kemana karep pun tak berdaya.
Lalu, para tentara bayaran itu pun menemukan Justin. Hampir saja ia ditembak karena dianggap warga Kopet. Tapi untungnya ia mampu meyakinkan mereka dan kabur dibawa menggunakan helikopter. Sementara si kintil Alejandro masih mendekam di kampung Kopet dan akan menjadi bulan-bulanan bahkan matahari-mataharian paguyuban Kopet yang masih tersisa. Setelah Justin selamat, ia pun diinterogasi pihak keamanan terkait pengalamannya bersama warga paguyuban Kopet. Ia pun menjelaskan secara detail duduk permasalahannya. Namun anehnya, ketika ia ditanya, "Kami dengar warga sana masih berperilaku kanibal, apa benar?" Dan Justin menjawab, "Enggak kok, mereka nggak kanibal." Aneh sekali. Mungkin Justin masih kekeh untuk melindungi mereka dari pembalakan liar. Setelah ia diinterogasi, ia kembali ke kehidupannya semula. Namun ia sedikit merasa berdosa dengan telah meninggalkan si kampret Alejandro di desa Kopet. Hingga tiba-tiba ia mendapat telepon yang mengaku sebagai saudaranya Alejandro. Ia berkata, "Justin, gua pengen ngomong terkait Alejandro karena gua melihatnya di foto satelit sendirian di tengah hutan." Oh my god, sangat mengerikan bukan? Aktivis kehidupan yang dipimpin Alejandro membuat Justin ingin bergabung dalam misi pembebasan hutan dari para pembalak yang katanya akan mengancam ekosistem dan memusnahkan suku pedalaman di sana. Namun sialnya mereka mengalami kecelakaan dan sampai ditangkap oleh paguyuban Kopet. Suku pedalaman yang ingin mereka lindungi ternyata berperilaku kanibal. Namun untung saja Justin bisa selamat atas bantuan bocil yang barbarnya belum keterlaluan. Sementara Alejandro yang bersikap seenaknya membuat Justin jijik dan enggan menolongnya. Akan tetapi, di akhir scene saudara Alejandro menelpon Justin karena ia mendapat gambar Alejandro sendirian di tengah hutan. Apakah Justin kini berada dalam masalah? Gak ada yang tahu, sequelnya pun gak ada. Just behind me face another kingdom. Tapi ternyata keseruan edan mereka hanya sampai di sini saja, karena singkat cerita, Katie keburu pulang ke rumahnya bersama Sloan. Sesampainya di rumah, mereka bertemu ibunya Katie yang terlihat kesal karena liburan Katie cuman sebentar. Ditambah lagi, Katie dan Sloan akan pergi merantau untuk bekerja di sebuah peternakan milik O'John's Farm, cabang Kuba esok hari. Setelah berada di kamar, mereka terlihat sudah tidak sabar lagi ingin cepat-cepat bekerja agar mendapat gaji pertama untuk berlibur ke New York. Kemudian, si ibu mengatakan kepada mereka untuk segera bersiap-siap karena sebentar lagi pamannya Katie yang bernama Jason akan mengantar mereka ke terminal bis. Setelah beberapa saat, Jason yang seorang anggota FBI sudah datang. Lalu mereka pun langsung berpamitan kepada ibunya Katie. Tak lama kemudian, mereka pun bergegas OTW. Singkat cerita, mereka kini sudah berada di Kuba. Kemudian, mereka berhenti di Ozone Mart cabang Parapatan di daerah Kuba untuk menanyakan jadwal bis yang akan menuju ke peternakan. Menurut seorang pelayan toko, bis akan lewat paling 1 jam lagi. Mendengar kabar tersebut, kedua kewes itu pun berniat menunggu dan ngajedog di sana saja. Sementara itu, Jason menyuruh Katie untuk selalu mengabarinya lewat SMS karena Jason sangat khawatir kalau para kewes-kewes ahli balik ini terenggut segel Orochimarunya. Ia meminta Katie untuk menulis kode kata di akhir pesannya dan harus berbeda pula di setiap harinya. Ribet juga ternyata. Agar bisa memastikan bahwa yang mengirim SMS adalah Katie, terlihat Katie pun senang melihat kepedulian sang paman tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun berpisah dan pergi. Mereka pun masuk ke O'John's Cafe Lambada untuk jajan sambil nunggu bis. Tak lama kemudian, datang 2 pria ganteng versi majalah Pak Boy mendekati mereka. Dan tanpa diduga, kedua pria ini mengaku sebagai anak dari pemilik peternakan itu. Terlihat kedua kewes ini pun kaget. Udah ganteng, turunan Mang Ojon pula. Setelah mereka saling memperkenalkan diri, seorang yang bernama Jed mengajak para wanita ini untuk barengan saja pergi ke peternakan dan tak perlu menunggu bis yang masih lama. Mendengar tawaran tersebut, Sloan memaksa Katie untuk ikut saja dengan mereka karena ia berharap bisa dekat dan menjadi pacar salah satu dari mereka dan bisa menjadi anggota keluarga besar O'John's. Karena Sloan terus membujuknya, Katie pun akhirnya mau nebeng dengan anak pengusaha peternakan itu.
Setelah beberapa saat mereka OTW, Katie baru sadar bahwa lokasi peternakan sudah terlewati. Jed pun mengatakan bahwa ia ingin ke rumahnya dulu sebentar. Terlihat kedua wanita ini pun mulai khawatir karena takut mereka penipu dan takut Jed malah mengaduk mereka secara brutal alias ngabrut. Tak lama kemudian mereka pun tiba di rumah Jed yang terbilang nyengceling alias jauh dari pemukiman. Di tengah rasa khawatir para kewes ini, Jed menenangkannya dan berkata bahwa semua calon karyawan harus mengambil perlengkapan dulu dari rumahnya. Lalu ibu dari Jed dan Lucas datang menyambut hangat kedua wanita ini. Kemudian ia mengajak mereka ke rumahnya untuk mencicipi kue lebaran yang hampir expired. Daripada mubazir, disuguhin aja mendingan. Ketika berada di dalam rumah, Katie dan Sloan mencium aroma kue yang menggiurkan. Terlihat mereka pun menyukai kue dari ibu tersebut. Dan tanpa diduga, di samping makanan tersebut hampir kadaluarsa, juga ternyata sudah dibubuhi bius hingga membuat mereka oleng. Dirasa ada yang gak beres, Sloan mengajak Katie untuk segera kabur. Tapi sialnya, obat bius membuat mereka pingsan dan berhasil tertangkap. Dan film pun baru dimulai. Anjing baru main ternyata. Di keesokan harinya, Sin memperlihatkan dua peti kemas di kawasan hutan. Dan ternyata, Jed dan adiknya mengurung Katie dan Sloan di sana. Mereka yang baru sadar pun kaget saat mengetahui sudah telanjang dan dirantai. Singkat cerita, datanglah bosnya Jed untuk memeriksa hasil tangkapan mereka. Kemudian si bos menanyakan tentang nama Jason dari HP milik Katie, karena baru saja Jason mengirim SMS untuk menanyakan kabar Katie. Lalu si bos merasa curiga karena di akhir pesan Jason tersebut tertulis kata Apple. Ia pun yakin bahwa itu adalah kode. Kemudian si bos pun membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa Katie baik-baik saja. Akan tetapi, si bos malah mengetik kata Apple lagi di akhir pesannya. Padahal di hari itu, kode harus diganti dengan kata yang berbeda. Jangan main-main sama ponakan FBI. Dirasa masalah sudah teratasi, si bos menyuruh mereka untuk mandi lagi. Karena menurut si bos, kebersihan adalah sebagian dari bisnis. Lalu tiba-tiba... Betapa senangnya para kewes ini saat seorang sheriff menemukan mereka. Akan tetapi, sheriff tersebut adalah teman dan pelanggan setia komplotan ini. Terlihat Katie dan Sloan pun kecewa karena sudah diprank oleh si sheriff. Karena sang pelanggan sudah datang, Lucas menyiapkan dua bondon kualitas terbaiknya itu. Sementara Katie dan Sloan hanya bisa memohon untuk keselamatan perabotan gabrutnya yang masih tersegel Orochimaru. Setelah sheriff menggabrut Katie dan Bucat, ia pun keluar dengan hati yang lega karena pistol laras pendeknya sudah lama tak ia gunakan. Sementara itu, Katie cuma bisa meratapi nasib perabotannya yang sudah di-unboxing Kang Sheriff. Mengenaskan sekali. Kemudian Sin beralih ke rumah Jason. Pada saat itu, ia sedang membicarakan pesan dari Katie kepada istrinya. Jason pun khawatir saat kode di akhir pesan sudah salah. Insting Kang FBI emang tajam. Kembali ke hutan, si bewok yang juga merupakan anggota mereka datang untuk mencicipi barang baru di fasilitas mereka. Kemudian si bewok pun memilih Sloan yang sesuai dengan selera gabrutnya. Setelah si bewok pergi, datang lagi seorang pelanggan. Tapi untuk pelanggan yang satu ini, Jed dan Lucas terlihat ketakutan karena orang tersebut adalah seorang tokoh ternama di kampungnya. Karena seorang tokoh, orang itu pun menutupi wajahnya. Sementara Sloan yang laris manis dan selalu dipik karena OP, tidak bisa melakukan perlawanan. Telah digapak alias gabrut paksa beres, Sloan menangis karena rojokan orang tadi terasa ke ulu hati sampai nyeri dada. Kemudian, Katie pun berusaha untuk menenangkannya. Ternyata, jadi yang paling laris malah membuatmu tersiksa ya. Di sisi lain, rasa khawatir Jason membuatnya meminta bantuan kepada seorang sheriff
Jason pun heran karena Katie sulit dihubungi. Ketika mereka bertemu, rupanya Sheriff juga kenal dengan Jason yang seorang anggota FBI. Kemudian, Jason meminta bantuan kepada Sheriff untuk mencari keponakannya yang bernama Katie. Mendengar nama tersebut, Sheriff pun kaget karena wanita yang sudah ia aduk adalah ponakan seorang agen FBI. Anjing, gimana ini, euy? Kemudian, Sheriff berpura-pura tidak tahu dan berkata bahwa ia akan segera melakukan pencarian. Kemudian, scene kembali ke hutan. Si bos yang sudah mendapat laporan dari Sheriff menyuruh Jet untuk menghabisi saja Katie dan Sloan besok, seperti yang biasa mereka lakukan kepada wanita-wanita sebelumnya. Karena si bos merasa bakalan berabe jika FBI sudah turun tangan, bisa-bisa mereka diobrak-abrik. Sementara itu, si bos tidak sadar bahwa Katie sedang mendengarkan percakapan mereka. Di keesokan harinya, si bos melihat keadaan dari kedua aset terbaiknya. Lalu ia menyuruh si bewok untuk menjaga Katie dan Sloan sampai Sheriff tiba di sana untuk membawa dan membunuh kedua wanita ini. Katie yang sudah mengetahui rencana mereka berusaha untuk kabur dari tempat itu. Lalu ia mencoba mendekati si bewok dengan berlagak seperti bondon terminal cap goceng. Tanpa diduga, Katie dan Sloan berhasil kabur dan membegal mobil Sheriff. Terlihat Sheriff pun kesal karena sudah kecolongan dua bondon amatiran. Di tengah pelariannya, mereka melihat dua orang kewes sedang menunggu tumpangan. Katie dan Sloan pun khawatir karena jika ditemukan komplotan si bos, mereka pasti akan dijadikan bondon ekspor. Apalagi perabotan mereka terlihat sudah sangat mumpuni. Katie dan Sloan pun merasa mereka tidak bisa membiarkan kelakuan komplotan si bos ini. Dan entah kerasukan hodam apa, mereka pun jadi berani. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menghentikan praktek bisnis bondon si bos. Tapi sebelum itu, mereka mampir dulu ke Ojon's Tool untuk membeli senjata. Setelah mendapat peralatan tempurnya, mereka pun menanyakan alamat si bos ke seorang kang toko. Dan kebetulan sekali Kang Toko mengenalinya dan memberitahu alamatnya kepada mereka. Di sisi lain, karena penyelidikan Sheriff tidak bisa diandalkan, Jason sang FBI berusaha mencarinya sendiri. Ia pun bertanya ke seorang Kang Cafe yang pernah dikunjungi Katie. Kemudian, Kang Cafe yang pernah melihatnya pun memberitahu Jason, di mana dua pria yang membawa Katie dan Sloan memakai truk berwarna biru, lengkap dengan nomor polisinya. Kemudian, Jason langsung menuju kantor asuransi. Setibanya di sana, ia pun meminta pelayan kantor untuk melacak mobil tersebut. Dan dengan mudahnya, Jason pun mendapatkan alamat tersebut. Kemudian scene beralih ke si bos yang baru tiba di rumahnya. Ketika sedang berada di dapur, ia mendengar suara mencurigakan. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, Katie dan Sloan sudah standby di sana. Dengan alat ninja rakitan, mereka berhasil melumpuhkan si bos. Kemudian mereka bergegas prepare untuk penyiksaan epik di knalpot si bos. Dengan tombak Zilong, mereka akan menusbol tombak ruhit itu ke lubang modal si bos. Di tengah kepanikannya, si bos menyogok kedua wanita yang menjadi psikopat ini dengan uangnya. Setelah uang dan pistol mereka dapatkan, penyiksaan masih akan berlanjut. Lalu Katie menanyakan keberadaan si pria bertopeng bagong itu. Dengan terpaksa, si bos pun mengatakannya. Tak lama kemudian, Jason tiba di tempat si bos. Tapi karena ada telepon dari istrinya, ia tidak buru-buru masuk. Sementara itu, Katie dan Sloan akhirnya melakukan fatality kepada si bos. Akhirnya, lobang si bos pun berubah ukuran saat tombak Zilong menusuknya. Mendengar teriakan tersebut, Jason pun bergegas memeriksanya. Akan tetapi, Jason terlambat. Si bos pun akhirnya tewas ternodai tombak dahan berduri hingga membuat lubang besar di knalpotnya. Di saat itu pula, Katie dan Sloan pun sudah pergi dengan mobil si bos. Kali ini, mereka mencari keberadaan pria bertopeng bagong yang ternyata adalah seorang pendeta. Di sisi lain, Jason kini bersama dengan Sheriff di kantor polisi. Lalu Jason berusaha kembali menghubungi Katie yang masih belum ditemukan. Dan ternyata
HP Katie berada di tangan sheriff. Jason pun tidak bisa berkutik saat sheriff gadungan ini kembali ke Katie dan Sloan. Pencarian mereka pun terhenti saat melihat si pendeta yang bertato itu berada di sebuah gereja. Terlihat si pendeta pun kaget melihat wanita yang pernah ia aduk bergaya bagong datang dengan pemukul kopet. Akan tetapi ia terlihat pede karena merasa selalu ditemani malaikat. Karena malaikatnya lagi push rank, pendeta cabul itu pun berhasil dipukul Katie sampai pingsan. Kemudian mereka pun lanjut ke rumah sheriff. Di tengah perjalanan mereka berhenti dulu di Ojon Mart. Ternyata selama perjalanan tadi mereka menarik si pendeta dengan mobil. Bagaikan si cepot, wajah si pendeta pun merah terasah aspal. Setelah membeli korek api, mereka pun mengadusin si pendeta pakai bensin. Setelah pendeta jadi cepot bakar, mereka pun bergegas ke rumah sheriff. Kemudian scene beralih ke rumah sheriff. Terlihat sheriff itu pun akan membunuh Jason yang sudah ia sekap. Lalu dengan memutar musik bising DJ musik Indo Remix yang lagunya anjim-anjim itu loh. Karena sebelum ia membunuh Jason, ia pengen relaksasi dulu dengan 2 bondon versi terbaru, hasil buruan kroco-kroconya. Tapi tiba-tiba Katie yang baru tiba di sana langsung memukul sheriff sampai pingsan. Setelah beberapa saat, mereka melakukan permainan Russian roulette atau dipersimpel dengan kata tebak pelor. Di tengah keseruan mereka, Katie tidak sadar bahwa Jason berada di kamar sebelah. Tapi ternyata si sheriff hoki terus. Tebak pelor tak pernah meledak. Sheriff pun merasa lega dan meminta maaf. Akan tetapi akhirnya sheriff itu pun modar. Kemudian mereka menyuruh para wanita untuk membebaskan tawanan bondon lainnya. Terlihat Jason pun heran siapa yang telah menyelamatkan kedua wanita baru ini. Mereka hanya bilang, 2 bon kopet yang telah menyelamatkan kami. Kemudian scene beralih ke rumah Jed. Terlihat si nyonya yang sedang galau karena gak punya duit, sedang minum sirup jus jengkol featuring pete untuk menenangkan diri. Lalu tiba-tiba tapi karena konsentrat 2 senyawa ini terlalu ekstrim, ia pun pingsan. Setelah beberapa saat, Katie dan Sloan sudah mengikat si nyonya. Tak cuman itu, mereka pun menggantung dia di hadapan si nyonya. Terlihat si nyonya pun panik saat Katie akan membunuh anaknya itu. Lalu tiba-tiba rupanya itu hanyalah prank saja. Akan tetapi bagaikan maling ayam, kedua wanita ini merujak kepala Jed sampai bujran. Kemudian mereka membawa si nyonya kepada Lucas yang juga terikat di kursi. Tapi kali ini mereka menyuruh Lucas untuk memukul ibunya sendiri. Karena diancam pistol, Lucas memberanikan diri untuk melakukannya. Tapi karena takut durhaka, Lucas tak berani melakukannya. Tapi karena Lucas malah membangkang, Sloan pun memberikannya ciuman pelor. Tepat di jidatnya, Sloan membunuh Lucas. Si nyonya pun syok saat kedua anaknya tewas. Kemudian, Katie menyuruh Sloan untuk menyabotase dan membuat alibi agar Lucas seolah terlihat bundir setelah membunuh semua keluarganya. Mereka pun yakin akan selamat dari polisi karena mereka sudah membersihkan semua bekas di setiap kejadiannya. Karena jiwa kopet mereka sudah bangkit, jadi pembersihan itu pun terbilang cepat. Ketika si nyonya memohon untuk tidak dipodarin, Katie malah udah prepare untuk melakukan fatality.
Wajah si Nyonya pun diacak-acak baling-baling rumput sampai-sampai bedaknya berantakan. Beberapa waktu berlalu, Jason yang sudah mendengar Katie baik-baik saja lantas mendatangi rumah Katie. Pada saat itu, ia akan menjemput Katie dan Sloan yang akan berangkat ke bandara. Sampai saat ini, Jason pun tidak tahu aksi brutal dari keponakannya itu. Singkat cerita, mereka sampai di bandara. Terlihat mereka sudah tidak sabar ingin tiba di New York untuk selfie di kampung halaman Spider-Man. Karena mereka akan pergi, berarti film pun sudah berakhir. Yang seorang pengusaha prostitusi lesehan menjadikan keluarga si Nyonya untuk mencari gadis-gadis seksoi. Usaha mereka pun terbilang mudah dengan adanya peternakan di dekat mereka. Karena dari peternakan tersebut, banyak karyawan wanita yang bisa mereka jadikan bondon. Tapi saat Katie dan Sloan mereka jadikan bondon sewaan, kedua wanita ini pun berubah menjadi bon kopet alias bondon kopet. Mereka berhasil membuat usaha si bos gulung tikar dan bangkar. Dan uniknya, Jason pun sama sekali tidak mengetahui aksi pembalasan epical glory ponakannya itu. Bahkan di akhir cerita, Jason pun bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. FBI kok gini ya?